Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, di sini Ibu akan menceritakan tentang Kogi sang katak penolong. Penulisnya yaitu Teddy Rustendi. Dengarkan ya. Pada suatu hari, di Rawa Kemuning terdapat 3 ekor katak. Ketiga katak itu bernama Kogi, Kaka, dan Tiko. Mereka membicarakan rawa hijau. Rawa hijau adalah rawa yang banyak makanan. Untuk mencapai rawa hijau, Kogi dan kawan-kawannya harus menyeberangi sungai yang dalam. Jika tidak bisa berenang, maka mereka akan tenggelam. Kogi sangat sedih. Kogi kurang pandai berenang. Kogi terpaksa ditinggal sendiri oleh teman-temannya. Kogi berpikir untuk mencari cara agar sampai ke rawa hijau. Tiba-tiba Kogi mendengar suara meminta tolong. Kogi melompat-lompat menuju arah suara. Ternyata seekor ikan terdampar di sungai, di pinggir-pinggir sungai. Lalu sang ikan berkata, "Wahai katak, tolonglah aku yang terdampar ini." Kogi bingung cara menolong ikan itu karena Kogi tidak bisa berenang. Kogi ingat pesan ibunya, menolong sesama makhluk Tuhan adalah perbuatan yang baik. Lalu Kogi melompat ke arah pohon talas. Kogi mengambil daun talas besar yang jatuh dari pohon. Kogi membawa daun talas ke pinggir sungai. Lalu Kogi berkata, "Ikan, naiklah ke daun talas. Aku akan membawamu ke air." Sang ikan naik ke daun talas. Kogi menarik daun talas hingga ke tepi sungai. Kogi berhasil menyelamatkan sang ikan. Sang ikan berterima kasih kepada Kogi. "Terima kasih katak, kamu telah menyelamatkan aku." Langsung Kogi menjawab, "Sama-sama ikan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus saling tolong-menolong." "Mengapa kamu tidak ikut teman-temanmu ke rawa hijau?" tanya sang ikan kepada Kogi. Kogi bercerita kepada ikan, Kogi tidak bisa berenang. Sang ikan ingin membantu Kogi menyeberang ke rawa hijau. Sang ikan juga ingin mengajarkan Kogi berenang. Kogi senang mendengar tawaran ikan. Kogi mempunyai cara untuk menyeberangi sungai. Kogi menaiki daun talas. Sang ikan kemudian mendorongnya hingga ke pinggir rawa hijau. Akhirnya Kogi dapat menyeberangi sungai. Kogi berterima kasih kepada sang ikan. Sang ikan berjanji akan mengajarkan Kogi berenang. Sudah selesai ceritanya. Tadi cerita Kogi sang katak penolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Semangat untuk mendengarkan cerita dari Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan membacakan cerita tentang burung hantu yang bijaksana. Siap mendengarkan? Siap. Siap mendengarkan? Siap. Siang itu suasana di hutan sangat panas. Semua hewan beristirahat di sarangnya. Tidak ada hewan yang berkeliaran. Hutan menjadi sepi. Di bawah pohon rindang ada seekor kancil tertidur pulas. Siapa yang tertidur pulas? Kancil. Kancil itu kecapean karena telah mencari makanan. Makanan yang dikumpulkan kancil cukup banyak. Tiba-tiba terdengar suara ribut. Ternyata serigala kakak beradik sedang bertengkar. Sang kancil pun terbangun. Sekarang guru tanya, kancil terbangun karena mendengar apa? Serigala.
Kemudian kancil menghampiri dua serigala itu. Rupanya serigala kecil marah kepada serigala besar. Alasannya, ibu serigala telah memberi serigala besar makanan lebih banyak dari serigala kecil. Apa yang diributkan? Makanan yang diberi oleh ibunya. Serigala kecil merasa ibunya tidak adil kepadanya. Kancil berkata kepada dua serigala itu, "Tanyakan saja pada ibumu, mengapa jumlah makanan kalian tidak sama? Ibu kami meninggalkan makanan saat kami bermain. Sekarang ibu berburu lagi," ujar serigala besar. Serigala besar bingung dengan sikap adiknya. "Mengapa aku hanya diberi sepotong daging sedangkan kakakku diberi 2 potong?" ujar serigala kecil. "Aku tidak tahu," jawab serigala besar. "Ibu lebih menyayangimu," ujar serigala kecil. "Sudahlah, kalian jangan bertengkar," lerai sang kancil. "Lebih baik kita temui Pak Burung Hantu di rumahnya." Serigala besar dan serigala kecil berjalan mengikuti sang kancil. Sang kancil berharap Pak Burung Hantu bisa menasehati kedua sahabatnya. Sang kancil dan kedua serigala tiba di rumah Pak Burung Hantu. Pak Burung Hantu sedang bertengger di dahan pohon. "Selamat siang, Pak Burung Hantu," sapa sang kancil. Selamat siang. Ada yang bisa aku bantu? Jawab Pak Burung Hantu. Sang kancil menceritakan perselisihan antara serigala besar dan serigala kecil. "Kakakku diberi lebih banyak daging oleh ibu. Ibu seharusnya membagi daging sama banyak untuk kami," ujar serigala kecil. Sang kancil kemudian bertanya kepada Pak Burung Hantu, "Bisakah engkau membantu menyelesaikan masalah mereka?" Pak Burung Hantu berkata dengan tenang dan bijaksana, Adil, itu tidak berarti jumlah yang sama. Serigala kecil tampak sedikit heran. Pak Burung Hantu berbicara lagi, Kakakmu butuh lebih banyak makanan. Ia bekerja lebih berat darimu. serigala kecil pun terdiam. Kakakmu setiap hari membantu ibumu mencari makanan. Kakakmu juga mengajarimu berburu. Ketika engkau tidur, kakakmu harus menjagamu dulu. Setelah engkau tertidur, baru kakakmu bisa tidur, ujar Pak Burung Hantu dengan bijaksana. Serigala kecil menjadi malu. Serigala kecil merasa bersalah. Pak Burung Hantu melanjutkan perkataannya. Iri hati itu sifat yang buruk. Setelah dinasehati oleh Pak Burung Hantu, serigala kecil meminta maaf kepada kakaknya. Serigala kecil menyadari perbuatan buruknya. Serigala kecil dan serigala besar akhirnya berbaikan. Sang kancil senang melihat dua teman baiknya tidak bertengkar lagi. Sang kancil dan kedua serigala berterima kasih kepada siapa? Pak Burung Hantu. Mereka menjadi akur kembali berkat nasihat
Pak burung hantu yang bijaksana. Nah, dari cerita ini ada kata yang sukar, yang sulit. Ya. Ibu mau bertanya nih, tadi udah mendengarkan kan ceritanya? Sudah belum? Sudah. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kata-kata yang sukar. Ya. Yang sulit, kira-kira yang sulit apa? Ada nggak? Buka. Ibu bertanya, berkeliaran. Tadi ada kata berkeliaran. Apa coba? Berkeliaran. Perjalanan. Kemana? Mana berjalan kemana? Mana? Ya. Terus sikap. Kira-kira ketika kalian berbuat salah, kalian harus apa? Minta maaf. Meminta maafnya harus bagaimana? Minta maaf. Seperti itu? Bagaimana? Saya minta maaf. Kira-kira ketika ada temanmu yang mau meminta maaf kepada kamu, kira-kira diterima nggak? Iya. Ya. Jadi pesan cerita hari ini, kalian harus menjadi anak-anak yang mau menerima permintaan maaf dari temanmu. Dan satu hal lagi, kalian kakak beradik di sini yang punya adik siapa? Yang punya kakak siapa? Harus hidup rukun. Nah, demikian cerita dari burung hantu yang bijaksana. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kali ini Pak Guru ingin membacakan sebuah cerita yang berjudul Si Reporter Kecil. Ya, gambarnya yang ditulis oleh Weni Kusumaningsih, ya, ini, ya. Ceritanya adalah si reporter kecil. Pagi itu Naya senang sekali. Keluarga Naya akan pergi ke rumah nenek dan kakek. Semua barang sudah disiapkan di mobil. Dan keluarga Naya pun siap untuk berangkat. Sebelum berangkat, mereka semua berdoa terlebih dahulu. Ya, ini ya, berdoa dulu. Biar selamat sampai tujuan. Setengah perjalanan dilewati dengan lancar. Namun perjalanan selanjutnya kurang lancar. Kira-kira kenapa yo? Bilkis? Faros? Hafiz? Namun perjalanan selanjutnya kurang lancar. Mobil keluarga Naya terjebak macet. Oh iya, ternyata benar. Di depan jalan yang dilewati oleh keluarga Naya adalah ada kemacetan. Tahu nggak sih macet apa ya? Macet apa? Macet adalah menumpuknya kendaraan di sepanjang jalan sehingga perjalanannya menjadi terhambat. 1 jam berlalu, mobil belum dapat melaju. Ya, padahal sudah 1 jam, tetapi masih macet. Ayahnya mengatakan, sabar ya nak. Kemudian Naya dan kakaknya juga sambil menunggu dengan ngantuk. Dan tiba-tiba ada 2 orang yang mendekati ayah. 1 orang menyapa ayah. Nah, ini ada 2 orang, yaitu ya, ternyata mereka berdua adalah seorang reporter. Apa sih reporter ya? Yang tahu? Tasya, reporter? Eros? Enggak tahu? Orang itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada ayah. Naya mengamati kedua orang itu. Nah, ada pertanyaannya gini.
apa saran Bapak untuk mengatasi kemacetan ini? Ya. Kemudian ayah Naya menjawab, sebaiknya dilakukan buka tutup jalan. Terjadi percakapan antara reporter yang satu dengan ayahnya Naya. Kedua orang itu telah pergi. Naya bertanya kepada ayahnya, "Ayah, siapa sih dia? Kok mereka membawa mikrofon?" Tahu mikrofon? Ya, untuk itu ya, bertanya. "Oh, tadi itu reporter, Nak," jawab ayah. Jadi, tahu nggak apa itu reporter sekarang? Tahu belum? Belum? Berita? Ya. Naya masih penasaran. Kemudian Kak Vino ini kakak Naya menjelaskan, Naya, reporter adalah orang yang pekerjaannya meliput berita. Nanti liputannya akan ditayangkan di televisi. Oh, ternyata reporter adalah orang yang pekerjaannya adalah mencari berita. Nanti akan diliput dan ditayangkan di televisi. Yang di rumah punya televisi? Punya semua? Ya. Nah, akhirnya setelah tadi pertanyaan dari reporter, lalu lintas kembali lancar. Keluarga Naya kemudian melanjutkan perjalanan. Naya dan kakaknya senang sekali, hore, asik, sudah tidak macet, ya. Dan sampailah mereka di rumah kakek dan nenek. Kakek dan neneknya menyambut dengan gembira. Lihat ya, wah, cucu-cucunya datang, senang sekali mereka, kakek dan neneknya. Sore harinya, ayah dan kakek menonton televisi. Tahu televisi? Tahu. Tentunya kalian pada di rumah punya televisi, toh? Baiklah. Naya dan Kak Vino ikut menonton. Ya. Naya, Vino, lihatlah. Reporter televisi itu Tante Rizka. Ternyata reporter Tante Rizka ya. Tante Rizka menjadi reporter. Oh, terus senang mereka yang menonton pada senang bahwa Tante Rizka adalah reporternya gitu ya. Kemudian ayah memberitahu Naya dan Kak Vino. Wah, berarti Tante sering terlihat di televisi. Iya, iya nak. Pekerjaan Tante seperti orang yang bertanya-tanya pada ayah tadi siang. Oh, menyenangkan sekali menjadi reporter gitu ya. Bisa tahu peristiwa-peristiwa terbaru. Oh. Kemudian esok harinya Tante Rizka menemui Naya. Menemui siapa? Naya. Semalam waktu Tante pulang bekerja, Naya sudah tidur, capean ya. Selamat pagi Tante Rizka. Oh ya, tadi malam Naya menonton Tante di televisi. Jadi apa ya? Reporter gitu. Terus Naya ingin tahu pekerjaan tantenya. Ingin tahu pekerjaan tante itu apa? Terus tante ceritakan tentang pekerjaan reporter. Ya. Apa pekerjaan reporter sebenarnya? Nah, tugas reporter meliput dan melaporkan berita. Pekerjaan reporter berpindah-pindah seperti yang Naya tonton di televisi tadi malam. Oh. Di televisi tadi malam, Tante ditugasi meliput berita kemacetan jalan. Tante turun ke jalan bersama seorang juru kamera. Tante melaporkan keadaan di tempat terjadinya kemacetan. Terus Naya tertarik dengan pekerjaan reporter. Wah, kalau sudah besar, saya ingin menjadi reporter seperti Tante. Siapa yang ingin menjadi reporter seperti Tante? Naya. Nah, Naya bertanya lagi kepada nenek. Apa rajutan yang akan nenek buat? Nenek menjawab,
nenek membuat shal untuk cucu-cucu nenek. Terus adik-adik bilang, asik. Naya dan Kak Vino mendatangi ibu. Dan sekarang Naya berada di dapur rumah nenek. Di samping Naya dan ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Kemudian ibunya menjawab, ibu sedang mempersiapkan bahan masakan. Naya bertanya lagi pada ibu, apa masakan yang akan ibu hidangkan untuk makan malam nanti, ibu? Dan ibu menjawab, ibu akan menghidangkan tumis kangkung, ayam goreng, dan sambal. Kira-kira enak nggak? Enak ya? Kata si ini, wah enak. Terakhir, Naya dan Kak Vino mendatangi ayah. Pemirsa, ayah sedang mengulur-ngulur selang air. Apa yang akan ayah lakukan? Ayo kita tanya. Ayah, untuk apa selang air ini? Ayah menjawab, ayah akan membawa selang ke halaman untuk mencuci mobil. Ayah bertanya lagi sama ayah, apa saja yang perlu untuk mencuci mobil ya? Ayah menjawab, tentu saja air, sabun, dan spons supaya mobilnya bersih. Ayah selesai berlatih menjadi reporter. Ayah meminta Kak Vino menyimpan hasil rekamannya. Hasil rekamannya tolong disimpan ya Kak. Nanti akan kutunjukkan kepada Tante Rika. Kata kakak, ya sudah kusimpan. Ini aku kembalikan ke ayah dulu ya. Keluarga besar Naya selesai makan malam. Kemudian mereka bersantai di ruang keluarga. Naya menunggu-nunggu kedatangan Tante Rika. Nek, Tante Rika kok belum pulang? Kata nenek, mungkin sebentar lagi, sabar menunggu ya. Akhirnya Tante Rika pun pulang untuk menggoda Naya. Ada reporter kecil menunggumu. Reporter kecil, kata Tante Rika. Naya meminjam telepon genggam ayah. Kemudian Naya menunjukkan hasil rekamannya. Tante, tadi Naya berlatih menjadi reporter. Kak Vino menjadi juru kameranya. Kata Tante, coba Tante lihat. Tante Rika memuji Naya. Wah, Naya sudah pantas menjadi reporter. Kamu Naya, kalau Naya sering berlatih, kelak Naya bisa lebih hebat dari Tante. Nah, kasih kakek. Wah, kita punya reporter kecil. Naya kan rajin berlatih. Kata Naya, siap kakek. Tuh ya. Nah, demikian kisah tentang reporter kecil ya. Kalian ada yang ingin jadi reporter? Hah? Ya, meliput berita apa saja kamu bisa meliputnya. Kemudian nanti akan ditayangkan di televisi. Ya, demikian cerita ini. Akhirnya saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.